Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Feby Kristianto akan presentasi Project 1 Interpersonal Skill tentang film Frozen. Berikut ringkasan cerita atau sinopsis dari film Frozen. Elsa dan Anna adalah seorang kakak beradik dari putri kerajaan Arendelle. Elsa, seorang kakak, mempunyai kekuatan sihir yang memungkinkannya untuk mengontrol dan membuat es dan salju. Permasalahan besar dimulai ketika Elsa dinobatkan sebagai Ratu Arendelle. Dan secara bersamaan, sang adik Anna dilamar oleh Hans. Hans adalah seorang pangeran dari South Isles. Elsa tahu Hans mempunyai rencana yang jahat, yaitu menguasai Arendelle. Elsa menolak. Anna memprotes dan meminta penjelasan. Ketegangan emosional menyebabkan Elsa secara tidak sengaja melepaskan kekuatannya dan menyihir Arendelle dalam musim dingin yang abadi. Elsa melarikan diri ke Gunung Utara. Petualangan Anna mencari keberadaan Elsa pun dimulai. Di perjalanan mencari keberadaan Elsa di Gunung Utara, Anna bertemu Kristoff, Sven, nama rusa kutub Kristoff, dan Olaf yang mau membantu menemukan kakak Anna dan mengakhiri musim dingin abadi tersebut. Anna dan teman-temannya menemukan Elsa. Elsa yang belum bisa mengendalikan kekuatannya, dan tidak sengaja Elsa membekukan hati Anna. Anna keadaan tidak berdaya, Kristoff dan teman-temannya membawa pulang ke istana. Dan tidak lama, Putri Elsa ditangkap oleh Hans dan berniat untuk membunuh Elsa. Tapi Anna menggagalkan tindakan Hans. Elsa memeluk dan meratapi saudara perempuannya dan akhirnya menyembuhkannya. Elsa mengakhiri musim dingin yang abadi. Dari film Frozen, karakter dan karakteristik pemain yaitu Anna. Anna adalah sosok pemberani yang sering bertindak tanpa memikirkan akibatnya. Karakternya kuat dengan sifat optimis, dan ia juga karakter penyayang. Elsa adalah sosok anggun dan pendiam. Tapi di balik semua itu, Elsa memiliki ketakutan di dalam hidupnya karena ia memiliki rahasia besar, yakni kekuatan membuat es dan salju. Kristoff diceritakan sebagai sosok pemberani yang memiliki prinsip. Ia seorang pekerja keras. Sven adalah sahabat dari Kristoff, sang penarik kereta luncur dan memiliki hati nurani yang tulus. Olaf adalah tokoh manusia salju yang bersahabat dan terbentuk dari kekuatan magis Elsa. Bisa dikatakan Olaf adalah sosok yang sangat menghibur dan membuat bumbu jenaka dalam film Frozen. Identifikasi dan jelaskan bagaimana karakter dan situasi dalam film mencerminkan jenis keterampilan komunikasi, perilaku, dan konsep yang telah kita pelajari hingga saat ini di semester ini. Dalam film Frozen, semua karakter menggunakan keterampilan komunikasi secara lisan, dan untuk Sven, seekor rusa penarik kereta luncur, yaitu sahabat Kristoff, menggunakan keterampilan komunikasi nonverbal. Perilaku antagonis di sini adalah peran Hans, perilaku protagonis adalah Anna, Elsa, Kristoff, Sven, dan Olaf. Motivasi dari film Frozen ini adalah mengajarkan kegigihan, keberanian, dan kejujuran, mengajarkan kerjasama, mengajarkan ceria dan syukur di segala kondisi, mengajarkan persahabatan, mengajarkan tentang cinta. Jelaskan konflik yang terjadi di antara karakter dalam film dan bagaimana konflik tersebut diselesaikan. Elsa yang tidak setuju dengan lamaran Anna dan Hans terluka dan bingung. Anna memprotes, memohon Elsa untuk menjelaskan rasa takut dan keterasingannya.
ketegangan emosional yang menyebabkan Elsa secara tidak sengaja melepaskan kekuatannya di depan semua orang. Sihirnya secara tidak sengaja menutupi Arendelle dalam musim dingin yang abadi. Penyelesaiannya yaitu melihat Hans akan membunuh Elsa, Anna melompat di tempat di jalan dan tidak sengaja membeku karena Elsa. Elsa memeluk dan meratapi saudara perempuannya yang akhirnya melelehkannya. Kepahlawanannya merupakan tindakan cinta sejati. Menyadari bahwa cinta adalah kunci untuk mengendalikan sihirnya, Elsa mengakhiri musim dingin. Meneliti aspek positif dan negatif dari strategi yang digunakan karakter dalam aspek interpersonal dan cara kepercayaan, nilai, dan pengalaman mereka menaungi cara mereka berinteraksi, yaitu tidak menikah dengan orang yang baru saja kamu kenal. Di cerita Anna bersikeras ingin menikah dengan Hans, padahal mereka baru saja bertemu di hari itu juga. Mungkin secara teknikal kamu bisa menikah dengan orang yang baru kamu kenal, tapi untuk mendapatkan pasangan seumur hidup yang terikat janji suci pernikahan, tentu saja kamu perlu tahu informasi tentang si dia. Percaya pada mimpi. Hal kocak yang bikin kita mengernyitkan dahi adalah saat melihat Olaf bermimpi bisa menikmati musim panas dengan gembira. Kita semua tahu Olaf adalah boneka salju yang bila terkena panas akan mencair. Meski impian Olaf sangat nggak mungkin, tapi Olaf nggak berhenti bermimpi untuk bisa piknik di bawah sinar matahari yang bersinar cerah. Pada akhirnya, impian Olaf pun tercapai karena Elsa memberinya awal salju yang agar membuatnya tetap beku. Ini membuktikan apapun impian yang kita punya, seenggaknya mungkin hal itu dapat tercapai. Jangan pernah menyerah untuk menggapainya. Meskipun orang lain nggak percaya kamu bisa membangun mimpimu, jangan jadikan hal itu sebagai hambatan. Kejar terus mimpimu sampai kamu bisa membuatnya menjadi nyata. Let it go. Jangan pernah memendam perasaan kamu. Apapun yang terjadi di hidupmu, entah itu hal yang menyakitkan atau menyedihkan, biarkanlah hal itu berlalu. Jadi diri sendiri. Berpikirlah bahwa setiap orang punya keunikan tersendiri. Kalau kamu merasa ada yang berbeda pada dirimu dibanding orang lain, jangan takut dan khawatir. Kekuatan cinta di kisah manapun, cinta memang punya kekuatan yang sangat kuat. Dengan cinta, kamu bisa menyelamatkan orang atau bahkan menghancurkannya. Kesimpulan, apakah tokoh-tokoh dalam film tersebut merupakan model untuk kita ikuti? Mengapa atau mengapa tidak? Jawaban saya, ya dan tidak. Menyukai karakter Anna adalah sosok pemberani dan tak pantang menyerah. Dua sifat tersebut sangatlah dibutuhkan bagi si kecil agar bisa menjadi anak yang tangguh dalam kehidupan. Namun hal negatif dari karakter Anna adalah sifatnya yang suka mengambil keputusan dengan cepat. Inilah yang harus ingatkan kepada si kecil agar lebih berpikir panjang dalam mengambil keputusan untuk meminimalisir hal-hal yang tak diinginkan di kemudian hari. Menyukai pribadi Elsa bisa dikatakan seorang yang pemalu dan tertutup. Menyimpan rahasia memang baik, tapi sang anak harus bisa memilah mana perasaan yang bisa ia bagikan ke orang lain dan mana yang tidak. Karena menjadi pribadi yang tertutup seringkali berefek negatif pada diri dan lingkungannya. Menyukai karakter ini adalah pribadi sederhana, setia dan bersahabat. Bahkan ia adalah sosok yang tidak mudah putus asa. Hal ini terlihat dari bagaimana ia akan berusaha untuk dalam menyelesaikan tugas dan kewajiban sehari-hari. Bahkan ia adalah sosok yang friendly dan sangat bisa dijadikan sahabat. Menyukai karakter Sven, tentunya ia akan mengerti tentang nilai kerja keras dan ketulusan dari Salvarusa. Sang anak tentu memiliki sifat bijaksana dan memiliki banyak nilai positif dalam kehidupannya.
menyukai karakter Olaf adalah pribadi yang memiliki selera humor tinggi. Dirinya tentu akan menjadi seorang yang disukai dalam lingkungan pertemanan dan di mana saja dirinya berada. Sosok rendah hati adalah sifat yang melekat pada dirinya. Jika Anda memiliki kesempatan untuk mengarahkan ulang film tersebut, apa rekomendasi Anda untuk membuat film tersebut lebih baik dari yang asli? Karena ini sebuah film animasi yang ditujukan untuk anak-anak atau remaja, saya akan merubah akhir dari film tersebut, yaitu membuat akhir yang dimana Elsa dan Anna dapat menemukan pasangannya dan menikah, hidup dengan pasangannya masing-masing. Sekian dari saya, banyak kurangnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.